Alhamdulillah baik Bu. Baik ya. Ya Bu. Oke, jadi sebelum kita memulai kegiatan kita pada siang hari ini, sebaiknya kita lakukan dengan berdoa dulu. Di sini kira-kira siapa yang mau memimpin doa? Saya Bu. Oke, dipersilahkan. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya kepada Rahmatia ya. Ya, Rahmatia yang sudah memimpin doanya tadi. Nah, adik-adik sekalian, sebelum kita lanjut lagi di sini mau tanya adik-adik sekalian sudah nyaman duduk di tempat duduk ini? Sudah nyaman Bu. Atau Ibu menurut kalian Ibu tetap duduk di sini atau di sebelah mana? Nyaman ya. Di sebelah mana menurut kalian? Menurut pendapat kalian? Di sini saja. Di sini saja ya. Ya. Nah, kira-kira adik-adik di sini ada yang mau minta izin ke toilet dulu atau ada urusan sedikit sebelum kegiatan kita hari ini dimulai? Sudah tidak ada Bu. Oke, tidak ada ya. Iya Bu. Oke, baik. Kalau begitu sudah siap untuk menerima untuk mengikuti kegiatan kita pada siang hari ini. Iya Ibu. Nah, karena di sini Ibu lihat di sini kan semuanya maksudnya bukan dari kelas yang sama ya. Iya Ibu. Apakah kalian sudah saling mengenal? Belum Bu. Oke, belum saling mengenal ya. Tapi kalian sudah mengenal Ibu? Ya. Sudah, Oke, Ibu. ya karena Ibu sudah lama juga ya menjadi guru BK di sekolah ini. Untuk lebih membuat akrab kita pada siang hari ini agar layanannya juga tetap berjalan dengan lancar, di mana kalian bisa saling terbuka satu sama lain, tidak canggung lagi ya. Jadi kalian harus melakukan perkenalan. Di sini saya mulai dulu dari sebelah kanan saya. Silakan memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Rahmatia Salari. Teman-teman bisa panggil saya Tia. Oke, selanjutnya Baik. sebelahnya dia. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Pertama Ansir. Biasa dipanggil Tama. Selanjutnya Perkenalkan nama saya Zulika Jotoyan. Bisa dipanggil Tutu. oh ya tentu. Namanya Oke, silakan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Atun, biasa disampaikan Atun. Halo Anun. Baik, di sini semuanya sudah memperkenalkan diri ya. Sudah Ibu. Sudah saling mengenal. Alhamdulillah sudah Ibu. Oke, Ibu tanya satu-satu nih. Oke, kalau Rizky ya? Enggak Bu, nama saya Tama. Oh, Tama. Ya, biasa dipanggil Tama. Oke, Tama. Kalau yang di sebelah sini namanya siapa? Nama dia Atun Ibu. Oke, Atun. Kalau yang di sebelah sana? Ini namanya Lady Tutu. Oh, Tutu. Oke. Jangan sampai salah ya. Angelika Tutu ya. Kalau yang di sini siapa? Kalau ini namanya Rahma. Rahma atau Iya. Dia? Tapi kan biasa kan nama dia biasa. Oh, oke lah. Mana-mana sama Rizky. Iya. Oke, selanjutnya di sini karena adik-adik semua sudah saling mengenal, sudah lebih akrab ya. Iya Ibu. Oke, di sini karena adik-adik semuanya datang di sini dengan di sini kan adik-adik tahu kita melakukan bimbingan atau konseling. Kalau menurut saya Bu, konselnya kalau bimbingan itu Bu, kebetulan kan saya udah pernah ikut bimbingan itu sama Ya. Ibu. Ya, Kalau Rizky. bimbingan itu, kalau menurut saya itu banyak orang Bu. Kalau ini cuma beberapa orang. Oke, Kalau menurut saya itu konseling karena di sini kami punya masalah yang sama, jadi kami sama-sama menghadap sama ibu untuk bicara tentang masalahnya kami. Jadi itu termasuk konseling ibu. oke, benar sekali ya. Nah, karena di sini juga kita melakukan konseling karena adik-adik di sini datang kepada ibu itu dengan membawa masalah-masalah yang berbeda, masalah-masalahnya sendiri ya. Kalau bimbingan itu topiknya itu ibu berikan, tapi kalau ini kalian datang sendiri ya. Iya. Jadi karena kita di sini melakukan konseling, jadi ibu berharap itu apapun masalahnya, ibu berharap tujuannya dapat tercapai, di mana kalian dapat memahami dan masalah kalian itu dapat terselesaikan.
Selanjutnya Ibu. di sini Ibu harap kalian itu secara di sini ada asas-asasnya. Jadi Ibu harap juga kalian secara sukarela itu menyampaikan pendapat, menyampaikan masalah kalian, sukarela menceritakan apa yang kalian rasakan dan di mana kalian juga bisa terbuka dengan kita semua. Kalian di sini sudah percaya ya, kalian datang di sini otomatis kalian sudah percaya kan menceritakan masalah ini kepada masalah kalian kepada Ibu. Sudah percaya Ibu? Oke, sudah percaya ya. Jadi di sini juga ada asas kerahasiaan di mana kalian harus merahasiakan ya apapun masalah teman kalian ataupun apapun yang kalian dapatkan di ruangan konseling ini, kalian harus merahasiakannya, jangan sampai dibeberkan dan dibocorkan di luar ya. Baik Ibu. Oke. Nah, bagaimana perasaan adik-adik sekalian mengikuti layanan kita pada siang hari ini? Alhamdulillah senang Bu. Oke, senang ya. Jadi sebelum itu, karena ini kita melakukan konseling kelompok, Ibu di dalam konseling kelompok itu ada ikrarnya, di mana ikrar itu yang menjadi pedoman kalian agar apapun yang ada di dalam sini tetap diberhentikan di dalam sini, tidak disebarluaskan di luar. Jadi di sini Ibu minta kalian untuk mengikuti apa yang Ibu katakan ya. Baik Ibu. Oke, di sini saya dengan ini menyatakan bahwa Saya dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, saya sanggup dan bersedia untuk menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data atau keterangan lainnya yang saya terima, baik dari diri saya atau dari siapapun juga, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. Nah, itu seperti yang ikrarnya di sini, seperti yang saya katakan tadi, di mana kalian di sini harus merahasiakan ya apapun yang kalian dapatkan di dalam sini, apapun rahasia-rahasia mengenai teman-teman kalian itu jangan sampai disebarluaskan ya di luar nanti. Baik Ibu. Oke, selanjutnya di sini Ibu lihat kalian ini sudah pada bosan, jadi Ibu mau melatih sedikit konsentrasi kalian dengan melakukan ice breaking. Boleh? Boleh, Bu. Oke. Di sini Ibu mau minta kalian berdiri dulu. Kita berdiri dulu ya. Jadi cluenya itu di mana? Cluenya itu yaitu lakukan apa yang saya katakan dan jangan lakukan apa yang saya lakukan. Paham? Baik Ibu. Jadi lakukan apa yang saya katakan dan jangan lakukan apa yang saya lakukan. Oke, kita coba. Pegang mata. Oke, siapa kurang fokus ya? Oke. Pegang hidung. Oke, di sini sudah mulai fokus. Pegang telinga. Oke, sekarang kita balik ya. Sekarang lakukan apa yang saya lakukan dan jangan lakukan apa yang saya katakan. Sekarang pegang mata. Oke. Bukannya kebalik atau Lakukan apa yang saya lakukan. Oke, berarti kalian masih konsentrasi ya. Iya Ibu. Oke, sekarang pegang hidung. Pegang tangan. Siapa kurang fokus? Kamu nggak fokus? Oke, sekali lagi ya. Pegang kaki. Oh, Rizky gak fokus. Sekali lagi benar-benar Kamu nggak fokus. Benar-benar fokus ya. Ya udah aja nggak apa-apa. Pegang kepala. Kamu gak fokus. Oke, terakhir pegang tangan. Oke, udah selesai. Gimana kalian sudah lebih mencair suasananya? Sudah Bu. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita masuk kepada tahap intinya saja ya, di mana kalian di sini
ada dorongan ataupun tujuan yang ingin kalian capai. Nah, kira-kira dari tujuan kalian ingin datang ke ruangan ibu ini apa? Ibu mulai dari Rahmatia dulu, kira-kira masalah apa yang dialami sampai mendorong Rahmatia untuk masuk ke ruangan BK ini? Kalau saya tuh saya lebih takut dan kurang percaya diri untuk berpendapat. Takut mengemukakan pendapat ya? Oke, kalau Rizky kira-kira masalah apa? Tama Bu, nama saya. Oh, Tama ya? Iya, Oh, Bu. soalnya persis kayak Rizky yang ada di kelas Kembaran sebelah. dia ibu. Ya? Oh, kembar ya? Oke, Tama kira-kira masalah apa yang dialami? Kalau saya nih Bu, saya nih tidak yakin dengan kemampuan diri saya begitu Bu. Oke, kalau dia tadi dia takut mengemukakan pendapat. Nah, kalau Tama dia Saya tidak yakin Bu untuk kemampuan yang diri saya. kurang yakin dengan kemampuan yang dimiliki ya? Iya Bu. Oke, selanjutnya kalau kepada siapa? Siapa ibu? Oke, siapa? Tutu. Kamu gimana sih nama kamu aja? Tutu. Itu nama Tutu atau siapa? Nama Unde. Tadi biasa dipanggil itu. Oh, oke. Kira-kira masalahnya apa? Rembang. Kalau saya ibu, permasalahannya saya lebih ke tidak bisa tampil di depan umum Bu. Saya merasa grogi. Walau saya sudah menguatkan niat saya untuk tampil di depan, ada saja kesalahan yang bisa saya lakukan di depan umum. Oke. Tapi kan masuk tuh golongan Bu, golongan. Wow, kamu gimana sih? Wah, Bu? Iqbal. Kamu udah ini dong, udah percaya diri. Ya ibu. Oke, kalau dari dia tadi dia takut mengemukakan pendapat ya. Iya, Tapi Ibu. kalau dari Rizky tadi dia itu takut. Takut bukan takut Bu. Saya tidak percaya dengan kemampuan diri Oh, saya. kurang begitu. percaya dengan kemampuan yang dimiliki. Sedangkan Iya. siapa tadi? Tutu Bu. Iya Bu. Itu nama Unde, cuman kalau lalu waktu masih kecil ibu. Iya, jadi ya udah jangan Udah, gimana sih? Oke, Cepat, Tutu. Dari masalahnya apa? Tutu itu sering terbuka, jadi Tutu ini bicara sama ibu. Kalian tidak boleh kan? Ya nggak boleh ya dihakimi ya. Tutu iya permasalahannya apa? Itu permasalahannya apa? Kok udah mau nangis? Masalahnya Tutu itu saat tampil di depan itu sering diejek jika kesalahan. Oke, nggak usah nangis ya. Selanjutnya gimana Atun? Nah, jadi Bu, permasalahan saya begini, saya itu kayak kurang gimana ya? Apa yang saya bisa sekarang? Iya. Kayak saya nggak puas begitu dong Bu. Oh, kurang puas dengan yang apa yang dimiliki ya? Iya. Oh, berarti dari masalah-masalah yang adik-adik sampaikan tadi di sini, ibu itu dapat menyimpulkan bahwasannya adik-adik di sini memiliki masalahnya di mana adik-adik kurang percaya diri, betul? Betul Bu. Iya, kurang percaya diri ya, karena dari penjelasan masalah adik-adik tadi, jadi ibu dapat menarik kesimpulannya seperti itu. Nah, dari masalah kalian berempat, kira-kira masalah siapa yang ingin diselesaikan terlebih dahulu? Masalahnya Tutu aja Bu. Oke, mungkin masalah Tutu lebih berat, jadi dia yang pertama ya. Iya Bu. Oke, silakan Tutu bisa diulangi kembali permasalahannya mengenai apa? Begini Bu, kalau permasalahannya Tutu itu tidak bisa tampil di depan umum Bu. Tidak takut tampil di depan umum, iya. Bu. Rasa takutnya Tutu itu sudah berusaha untuk tampil, tapi tetap saja Tutu melakukan kesalahan dan itu menjadi bahan leluconnya teman-teman. Itu yang membuat Tutu tambah lagi untuk tidak percaya diri tampil di depan umum. Oke, karena teman-teman sering menghujat atau dapat dikatakan itu membuli ya, karena sering diketawain ya. Ya Ibu. Oke, kira-kira sebelum ibu menjelaskan di sini dari adik-adik ada yang ingin memberikan saran ataupun tanggapan atau masukan kepada Tutu mengenai masalah yang sedang dialami? Saya Bu. Oke, siapa yang duluan? Atun dulu, Bu. Atun, silakan. Jadi saya mau kasih saran sama Bu ya. Kalau misalkan Bu gini, ada teman-teman yang kayak ngeleluconin kesalahannya dulu tuh waktu tampil di depan umum.
itu tuh anggap aja itu seperti bahan untuk tuh bisa memperbaiki lagi penampilan berikutnya, supaya penampilan berikutnya itu sudah nggak ada banyak yang salah, meskipun ada salah tapi nggak sefatal yang pertama begitu tuh. Itu saran dari saya tuh dari itu. Oke, itu dari Atun ya, bagaimana kepada Tutu sudah bisa diterima sarannya? Ya. Tutu bagaimana sarannya bisa diterima? Oke, kepada teman-teman lain ada lagi yang ingin memberikan saran? Oke, iya silakan. Kurang lebih sama dengan yang sudah dijelaskan oleh Atum tadi. Mungkin tutur di sini perlu untuk meningkatkan rasa percaya diri kalian itu. Jadi ketika ada teman-teman yang seperti mengajak tutur di sini tidak boleh patah semangat, melainkan itu harus bisa menjadikan ejekan mereka itu sebagai motivasi supaya itu bisa tampil lebih baik lagi untuk kedepannya. Oke. Semangat tuh, semangat. Kalau menurut Tama bagaimana? Apakah ada masukan? Kalau menurut saya sih, saya ikut aja sama mereka berdua. Soalnya mau jawab tapi jawaban aku sudah. Oke, jadi itu ya masukan dari teman-teman kalian. Nah, di sini Ibu juga sedikit menambahkan, benar adanya dengan apa yang sudah dikatakan oleh teman-teman kamu tadi mengenai masukannya, dan menurut Ibu juga di sini kamu itu harus membangun pola pikir yang positif ya. Dimana kamu harus tetap berpikir positif, dimana kamu harus percaya dengan kemampuan yang ada di diri kamu, dimana kamu sudah memberanikan untuk maju ke depan, otomatis kamu sudah satu langkah lebih maju dibandingkan mereka. Jadi nantinya kalau mereka menertawakan kesalahan kamu ketika di depan, anggap saja itu motivasi untuk kamu agar lebih bisa memperbaiki seperti yang sudah dikatakan oleh teman-teman kamu. Dan dimana kamu harus tetap berpikir positif bahwasanya mereka belum tentu bisa menjadi seperti kamu yang sudah berani tampil di depan umum. Karena tentu dapat dilihat saja bahwasanya mereka hanya dapat menertawakan kegagalan orang lain atau kesalahan orang lain, tetapi mereka tidak mampu untuk berada di posisi kamu. Iya. Oke, bagaimana? Masih ada lagi Tutu? Atau sudah jelas? Ya Ibu. Oke, sudah jelas ya, sudah dapat diterima. Alhamdulillah Sudah tahu kira-kira apa yang akan dilakukan ke depannya? Ya, itu harus membuktikan kalau itu bisa. Oke, jangan lupa tetap membangun pola pikir yang positif ya. Iya, dan jadikan ejekan mereka itu sebagai motivasi untuk kedepannya lebih baik lagi. Oke, sekarang tadi kita sudah membahas permasalahan yang dialami oleh Tutu ya. Sekarang Tutu juga sudah mendapatkan masukan dan sudah mendapatkan sudah tahu bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang dialami. Kira-kira di sini dari kalian bertiga ada lagi yang ingin masalah yang ingin diselesaikan? Siapa yang ingin? Tama Ibu. Oke, Tama, kira-kira permasalahannya apa? Jadi permasalahannya di sini ya Ibu, saya itu tidak yakin dengan kemampuan saya yang ada yang punya saya. Gitu. Saya tidak yakin kemampuan yang dimiliki oleh saya. Gitu. Tidak yakin dengan kemampuan yang dimiliki ya? Iya Bu. Jadi sebelum itu kira-kira ada yang mau memberikan saran atau masukan kepada Tama agar dia nantinya lebih yakin dengan kemampuan yang dimilikinya, seperti itu. Kira-kira ada? Saya Bu ada. Oke, Atun. Nanti sama. Iya, bagaimana Tun? Jadi untuk kamu bisa untuk kamu bisa lebih percaya sama kemampuan kamu itu artinya kamu coba deh keluarin kemampuan yang ada di dalam diri kamu. Kayak misalkan kamu hobinya ikut lomba lari, coba deh diikuti dulu satu kali. Ya barangkali siapa tahu kan muncul kamu bisa menang di lomba itu. Artinya di situ kamu juga mulai percaya sama diri kamu bahwa oh saya punya kemampuan ini ya. Berarti selain ini saya juga mau nyoba hal baru lagi deh. Siapa tahu kemampuan saya itu ada di berbagai bidang. Begitu teman. Kebetulan saya waktu lalu pas masih SD, saya sering ikut lomba menyanyi tingkat desa. Oh, berarti itu. Dan itu dapat juara teman. Iya dapat juara 1.
Beri aplaus dulu. Oke, selanjutnya kira-kira mau memberikan saran ataupun masukan kepada Tama. Tutu Ibu. Oke, Tutu silahkan. Tutu punya hampir sama dengan Atun, cuman Tutu ingin lebih ke mempertanyakan dulu sama Tama. Kalau Tama memiliki potensi apa selain menyanyi itu, dan Tama bisa selama kan ini sudah lama Tama sudah berhenti untuk menyanyi itu. Apakah Tama pernah mengeksplor lagi, ingin ada keinginan dalam diri Tama untuk mengeksplor lagi minat bakatnya yang Tama lakukan pada saat dulu? Sudah tidak ada keinginan untuk Sudah tidak ada. tambahan Ibu boleh ya. Cuman Tutu mau sarankan, kan Tama kan sudah tahu potensinya Tama, jadi Tama bisa lagi lebih mengembangkan lagi, mengasah lagi pada saat-saat sekarang. Kan Tama sudah punya pengalaman. Alangkah baiknya Tama bisa mengulang kembali itu untuk mengeksplor lagi minat menyanyinya. Oke, itu sudah dapat diterima Tama. Sudah. Oke, di sini Ibu juga ingin menambahkan sedikit bahwasanya di sini Tama apa tadi? Harus mengasah dulu, mengasah kemampuan yang Iya, saya. mengasah. Tadi masalahnya apa? Tentang kemampuan dirinya, tentang tidak yakin akan kemampuan diri. Oke, tidak yakin akan kemampuan dirinya ya. Jadi menurut Ibu di sini, Tama di sini harus percaya diri. Di mana Tama di sini harus mengetahui apa itu percaya diri terlebih dahulu. Nah, percaya diri di sini adalah di mana Tama dapat meyakini kemampuan yang Tama miliki, meyakini kemampuan untuk mengembangkan nilai ataupun pikiran-pikiran positif, di mana kita harus seperti yang Ibu jelaskan tadi kepada Tutu bahwasanya kita harus membangun pola pikir positif, di mana kita pola pikir yang negatif itu cukup hanya sampai di pikiran kita saja ya. Nah, selanjutnya juga di sini Tama agar ingin membangun kepercayaan diri, agar mengetahui kemampuan yang Tama miliki itu, Tama harus mengetahui dulu sampai di mana kekurangan dan kelebihan yang Tama miliki, sama seperti yang dijelaskan Atun tadi, bahwasanya seperti Tama harus mencoba dulu kira-kira di sini kalau Tama sudah bisa di sini, nah Tama harus mengembangkan kemampuan Tama yang ada di situ, di mana Tama harus mengetahui sampai di mana kekurangan serta kelebihan yang Tama miliki. Setelah itu Tama bisa percaya dengan kemampuan Tama ya. Bagaimana? Iya, Bu. Oke. Nah, itu tadi dua masalah sudah terselesaikan ya. Bagaimana Tutu dan Tama sudah mendapatkan selanjutnya mau bagaimana, itu sudah tahu ya. Iya, Bu, sudah tahu bagaimana cara-cara untuk mengembangkan kemampuan saya, yaitu di mana saya harus berani dulu, terus saya harus berani mengeksplor diri saya gitu. Ya. Nah, kira-kira tadi sudah dua masalah yang terselesaikan. Bagaimana dengan dua lagi? Adik-adik bagaimana? Masalah saya sudah selesai, Ibu. Karena sudah menampung solusi dari teman-teman. Oke, tadi masalahnya mengenai Sama kayak saya. Oh, sama ya. Jadi sudah terjawab sekalian ya dengan jawaban-jawaban dari masalah-masalah teman-teman tadi. Nah, kira-kira menurut Atu bagaimana masalahnya? Sudah terselesaikan atau masih butuh lagi? Masih butuh saran, Bu. Oke, kira-kira masalahnya apa tadi? Jadi masalah saya yang tadi tuh kayak saya tuh kurang ada barang yang saya miliki tapi saya kurang puas dengan barang itu, kurang puas dengan sesuatu yang sudah saya capai. Kurang puas dengan sesuatu yang sudah dicapai ya. Iya. Oke, jadi di sini Ibu memberikan sedikit masukan. Nah, masukannya di sini Atun di sini tidak bisa membandingkan diri Atun dengan orang lain. Nah, di sini Atun kan sudah mengetahui kira-kira kemampuan dan kelebihan Atun itu di mana. Sudah tahu? Iya, sudah. Oke, karena Atun sudah mengetahui kira-kira kemampuan dan kelebihan Atun di mana, di sini Atun harus berhenti membandingkan pencapaian Atun dengan pencapaian orang lain, karena setiap orang itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya
Jadi kelebihan yang aku miliki belum tentu dimiliki oleh orang lain dan begitu pun sebaliknya. Bagaimana? Masih ada lagi? Oke, dan kita juga harus menanamkan bahwasanya kita harus tetap berpikir positif ya, membangun pola pikir positif. Pikiran-pikiran negatif yang membuat kalian takut untuk percaya diri itu cukup hanya di pikiran saja. Kalian harus menjadikan pikiran itu motivasi yang harus mendorong kalian untuk percaya diri. Nah, di sini masalahnya sudah terselesaikan semua ya. Sudah Ibu. Nah, bagaimana perasaan kalian? Senang Bu. Senang Alhamdulillah ya? sudah lega Bu, masalah saya yang tadi sudah diselesaikan. Saya sudah tahu cara-cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, karena masalahnya sudah terjawab, kira-kira bagaimana menurut kalian mengimplementasikan di hidup kalian bagaimana? Saya Bu. Oke, Tia silahkan. Saya bisa mengembangkan rasa percaya diri saya. Oke, ada lagi Bu. Oke, aku Jadi kalau dari saya dari hal-hal yang kecil dulu Bu, saya mungkin sudah bisa menerima diri saya dan Oke, ya, juga sudah sudah bersyukur, mulai bersyukur dengan apa yang saya punya. Oke, dan jangan lupa karena tadi masalahnya ya, itu kamu harus tetap berhenti membandingkan diri dengan orang lain ya. Kira-kira kalau menurut Tama bagaimana? Kalau menurut saya Bu, belajar dari hal-hal kecil sama seperti ini, sama seperti Atun. Terus kita harus mengeksplor yang ada dalam diri kita Bu. Begitu. Oke, kalau menurut Tutu bagaimana? Kalau menurut Bagaimana cara kamu mengimplementasikannya di diri Kalau kamu? menurut Tutu Bu, lebih ke niat dulu. Kalau kita itu bisa untuk berubah diri. Kalau kita tidak dilalui dengan niat, maka itu tidak akan tercapai. Jadi niat dulu Bu. Oke, dari semuanya masalahnya sudah selesai ya. Baik Bu. Maka perasaan kalian sudah lebih flow lagi karena masalahnya sudah mendapat solusi. Iya, ya. Iya. Nah, dari semuanya tadi mau minta ada yang mau menyampaikan, siapa yang berani menyampaikan kesan dan pesannya? Saya Bu. Oke, Atun silakan. Untuk kesannya Bu, terima kasih Ibu telah memberikan layanan kepada kami sehingga masalah-masalah yang kami miliki alhamdulillah sekarang sudah mendapatkan titik cerahnya dan juga solusi. Kalau saran Ibu, semoga di layanan berikutnya lebih bisa gamesnya diperseru lagi. Jadi berarti ditambahkan ya di bagian games ya. Oke. Sekian dari saya Bu. Oke, kira-kira ada yang mau menambahkan kesan dan pesan? Sudah. Oh, ada yang mau Pesannya saya. Oke, pesannya. Mungkin kalau pesan saya untuk Ibu, mungkin untuk wacana yang berikutnya itu kita bisa mengenali jalan Ibu. Seperti yang kemarin ya. Oke. Tutu silakan. Ini jadi langkah awal untuk bisa berani mengungkapkan pendapat. Oke. Pertama masih ada tambahan lagi atau? Lagi, Oh, iya, lagi. ini langkah utama untuk bisa mengungkapkan pendapat. Jadi kesannya Tutu bisa mendapatkan motivasi dan dorongan-dorongan yang bisa membuat Tutu lebih berubah lagi untuk kedepannya, mengenai Tutu untuk tampil di depan umum. Oke. Terus untuk kesannya Tutu ingin layanan berikutnya itu lebih ditambah lagi Bu. Oke, tambah waktu ya. Ya. Kira-kira menurut Tama bagaimana? Ikut aja Bu. Oh, ikut aja ya dari tadi ikut. Pokoknya Tama ini ikut aja dari tadi. Iya, Nah, karena tadi sudah ada yang memberikan kesan dan pesan, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan semua dari kegiatan kita? Siapa yang bisa menyimpulkan? Sama Bu. Tama bagaimana bisa menyimpulkan? Bisa Ibu. Bisa Ibu. Oke, coba. Kan percaya diri Bu. Iya kan di sini Jadi percaya diri masalahnya. Iya Bu. Iya. Ya, jadi kesimpulan dari semua keseluruhan kegiatan tayangan ini di mana kami Ramatia, Tutu, Atun dan saya bisa menyelesaikan masalah dengan bantuan Ibu. Terus masalah yang kita miliki sudah
sudah tahu caranya untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu, Bu. Terus langkah yang kita akan lanjutkan ke depannya yaitu di mana kita akan menerapkan atau kita akan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, itu kesimpulan dari Tama ya. Oke, karena masalah kalian di sini sudah selesai semua, jadi berakhir sudah juga kegiatan konseling kita pada siang hari ini, itu menyelesaikan masalah-masalah kalian yang alhamdulillahnya dapat terselesaikan hanya dalam satu pertemuan saja, karena masalahnya di sini Cuma ringan aja. cuma ringan tidak membutuhkan waktu untuk berhari-hari. Nah, karena di sini kita awali dengan berdoa, untuk itu kita akhiri juga dengan berdoa. Kira-kira di sini siapa yang mau memimpin doa? Saya, Ibu. Oke, Atun. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada malam hari ini, pada siang hari ini, alangkah baiknya kita menutupnya dengan berdoa. Baik teman-teman, berdoa. Berdoa selesai. Oke, selesai ya. Jadi, Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian dan jangan lupa apapun yang ada di dalam sini cukup hanya sampai di sini saja, jangan dibawa sampai di luar ya. Baik, Ibu. Oke, cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Oke, sama-sama.